Selamat datang di channel Logika Langit. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana air bersih sampai ke rumah Anda? Air yang kita minum yang menghidupkan bumi di era modern kita mengenalnya sebagai siklus air atau siklus hidrologi. Tapi, tahukah Anda deskripsi rinci tentang proses hujan dalam Islam telah tertulis dalam Al-Quran, kitab suci yang diturunkan 1400 tahun lalu? Jauh sebelum ilmu meteorologi modern menemukan mekanismenya. Ini adalah bukti nyata mukjizat sains Al-Quran. Tahap awal siklus penguapan dan angin. Siklus ini dimulai bagaimana air di laut naik ke langit. Al-Quran tidak secara eksplisit menggunakan kata evaporasi, namun ia mengajukan pertanyaan mendalam. Mari kita lihat surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 69. Allah berfirman, "Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya?" Ayat ini mengajak kita merenungkan sumber air yang tadinya tidak terlihat, yaitu uap air. Setelah air menjadi uap, langkah selanjutnya adalah pembentukan awan yang dimotori oleh angin. Perhatikan bagaimana Al-Quran menjelaskan peran kritis angin dalam surah Ar-Rum ayat 48. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian dia membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Ini adalah deskripsi ilmiah yang menakjubkan. Angin tidak hanya mendorong tetapi juga mengumpulkan dan memadatkan awan hingga siap menurunkan hujan. Tahap puncak dan penyimpanan, hujan dan resapan. Kemudian datanglah proses presipitasi, yaitu turunnya hujan. Namun, hujan diturunkan dengan takaran tertentu dan bukan secara sembarangan. Ini ditegaskan dalam surah Az-Zukhruf ayat 11. Allah berfirman, "Dan yang menurunkan air dari langit menurut sesuatu ukuran. Lalu dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau tandus." Frase menurut suatu ukuran menunjukkan keseimbangan yang presisi, menghindari banjir bandang jika terlalu banyak dan kekeringan jika terlalu sedikit. Bagian paling modern dari siklus ini adalah penyimpanan air tanah. Para ilmuwan baru mengonfirmasi proses ini di abad ke-17. Namun, 14 abad yang lalu Al-Quran telah menjelaskannya. "Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami maha kuasa melenyapkannya." Ayat ini secara jelas merujuk pada infiltrasi dan perkolasi, yaitu proses air hujan yang tersimpan di dalam reservoir bumi menjadi sumber air bersih kita. Dan peringatan di akhir menegaskan bahwa Allah bisa saja melenyapkan simpanan air itu kapan saja. Dari penguapan, pergerakan awan oleh angin, presipitasi hingga penyimpanan air tanah, siklus air Al-Quran ini adalah peta jalan meteorologi yang luar biasa akurat. Al-Quran bukan hanya petunjuk spiritual tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang mendahului zamannya. Fenomena alam yang kita anggap biasa ternyata adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Jika Anda takjub dengan mukjizat sains Al-Quran ini, tunjukkan dukungan Anda dengan like video ini dan komentar dengan ayat Al-Quran lain yang menurut Anda mengandung keajaiban sains. Jangan lupa subscribe channel kami untuk video lebih menarik lainnya yang mengupas ilmu meteorologi Islam dan rahasia alam semesta dari Al-Quran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi